Walaupun saat ini kita masing-masing ada di dalam rumah, kita tetap semangat dan tetap sehat selalu dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu mari kita angkat pujian. Ku geleng-gelengkan kepalaku. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, masih ada sukacita? Amin. Mari kita nyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Nama
sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Karita yang akan membuka kita dan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan atas kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai selesai ibadah kami ini, kami bisa Tuhan, kami boleh melewatinya, itu karena semua anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin kami di sepanjang mata pelajaran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat belajar. Semangat. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-9 kita pada saat ini. Kakak percaya adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Adik-adik, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-9 tentang keluarga yang saling mengasihi. Adik-adik, pada saat ini
kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab bagaimana ia saling mengasihi di dalam keluarganya. Yang pertama, adik-adik silakan buka Alkitabnya di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, yaitu tentang Esau dan Yakub, bagaimana ia saling mengasihi di dalam keluarganya. Esau dan Yakub ini adalah seorang yang kembar, nama ayahnya adalah Ishak dan nama ibunya adalah Ribka. Nah, mereka berdua sekalipun ia kembar tetapi ia mempunyai keunikan masing-masing. Hal ini seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat 27 bahwa Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang gurun. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Esau dan Yakub adalah membuat mereka hidup berpisah, di mana Esau merasa dendam dan ingin membunuh Yakub karena telah membohongi ayah mereka yaitu Ishak, dan ia mau mendapatkan hak kesulungannya. Yakub pun harus melarikan diri dan tinggal jauh berpisah dengan keluarganya. Waktu pun berlalu, bertahun-tahun ia meninggalkan keluarganya. Nah, pertemuan antara kedua saudara ini yaitu Esau dan Yakub pun terjadi. Yakub bahkan ingin menunjukkan penyesalannya. Ia meninggalkan keluarganya dan akhirnya ia kembali lagi. Ia menyesali setiap perbuatannya dan akhirnya ia datang. Ia sujud di tanah dengan 7 kali. Tetapi semuanya menjadi indah ketika Esau berlari. Masih jauh dia sudah berlari untuk memeluk Yakub, untuk mendapatkan saudaranya yaitu Yakub. Dia memeluk Yakub dan menciumnya. Nah, menyapa keluarga Yakub, dia menyapa ayahnya dan ibunya, dan mereka kembali hidup saling mengasihi, saling berdamai, dan saling memaafkan. Nah, Esau tidak mengingat lagi dendam yang ia alami pada saat itu. Nah, pertemuan itu justru memperlihatkan bagaimana Esau sungguh menunjukkan kasihnya kepada Yakub. Akhirnya pada saat itu mereka berdamai. Akhirnya kedamaian yang dirasakan oleh Yakub karena sebelumnya ia takut untuk bertemu dengan kakaknya, tetapi ia berusaha, ia datang kembali, datang meminta maaf untuk mau berdamai dengan saudaranya, mau berdamai dengan keluarganya. Adik-adik di rumah, ketika kita mempunyai saudara, kembar bahkan tidak kembar, kita tetap saling mengasihi, tetap saling berdamai, jangan menyimpan dendam. Nah, yang kedua yang kita pelajari pada saat ini yaitu di Kejadian 45 tentang Yusuf, bagaimana ia menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya meskipun ia sudah melewati banyak hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Pernah disakiti oleh kakak-kakaknya. Bertemu dengan mereka bukan kebencian atau amarah yang ada di dalam hati Yusuf, melainkan ia rindu dengan keluarganya, ia rindu berkumpul dengan keluarganya, ingin berdamai dengan keluarganya. Setelah berpuluh-puluh tahun ia meninggalkan keluarganya, pada saat itu ia dijual oleh keluarganya di Mesir. Nah, akhirnya si Yusuf kembali. Dia mau datang berdamai dengan kakak-kakaknya meskipun ia sudah mengalami kekesalan, mengalami amarah, dendam, tetapi dia mau berdamai dengan keluarganya, dia mau berdamai dengan kakak-kakaknya. Sekalipun saudara-saudaranya takut kepadanya tentang perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Yusuf, tetapi Yusuf kembali dan ia mau meminta ayahnya dan kakak-kakaknya untuk tinggal bersama-sama dengannya di Mesir. Tetapi Yusuf berusaha untuk menyenangkan mereka
Yusuf berusaha menyenangkan mereka. Yusuf menunjukkan bahwa ia telah berdamai dengan keluarganya dan ia tidak menyimpan rasa dendam. Dia tidak menyimpan rasa kebencian kepada kakak-kakaknya, tetapi ia mau mencoba bercakap-cakap dengan mereka karena mereka saling mengerti, saling menerima, dan mereka pun bersama-sama mengalami kelegaan. Jadi adik-adik di rumah, pertemuan kita pada saat ini kita mau belajar tentang bagaimana kita saling mengasihi di dalam keluarga, bagaimana kita menunjukkan sikap perbuatan yang baik terhadap keluarga kita, dan bagaimana kita mempraktikkan sikap dan perbuatan baik di dalam keluarga kita, bagaimana kita saling mengampuni, saling mengasihi di dalam keluarga kita. Nah, adik-adik di rumah, pada saat ini bagaimana kita bisa menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dan bahkan perbuatan yang saling memaafkan di dalam keluarga? Kita lihat di dalam halaman 102, yaitu ketika kita ada masalah atau kita ada problema, kita sampaikan kepada orang tua kita atau saudara kita apa yang membuat kita marah. Utarakan perasaan yang kita alami sehingga mereka pun mendapatkan apa yang kita rasakan. Apa yang kita alami, mereka mengerti apa yang kita alami. Tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa kebencian. Nah, yang kedua, yaitu tidak menyimpan rasa dendam. Berapa lama lagi ketika kita marah, jangan kita bawa berminggu-minggu untuk tidak berdamai dengan kakak kita ataupun adik kita. Adik-adik di rumah, yang ketiga yaitu belajar untuk memaafkan saudara kita. Ketika saudara kita mengalami kesalahan terhadap kita atau melakukan kesalahan kepada kita, kita berusaha memaafkan mereka supaya tidak ada dendam di antara saudara kita. Nah, sebelumnya kita juga belajar dari dua tokoh, yaitu Esau dan Yakub. Dan yang kedua yaitu kita belajar dari Yusuf, bagaimana ia saling mengasihi di dalam keluarganya meskipun sudah melewati banyak hal yang tidak menyenangkan di dalam keluarganya, tetapi mereka saling mengasihi, saling mengampuni. Esau dan Yakub ini adalah dua saudara kembar. Ia bermusuhan sejak lama, tetapi Esau pernah berdendam terhadap Yakub yang telah menipunya. Namun Tuhan kembali mempertemukan mereka berdua untuk memecahkan masalahnya. Jadi Tuhan tidak pernah diam di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat kita bagaimana kita saling mengasihi di dalam keluarga kita. Ketika ada masalah, kita mau berdamai dengan saudara kita, sehingga Esau dan Yakub pun bisa saling mengampuni karena Tuhan sudah mempertemukan mereka. Mereka saling berpelukan dan saling memaafkan ketika bertemu setelah berpisah setahun lamanya. Bertahun-tahun ia lamanya meninggalkan keluarganya, tetapi ia kembali datang untuk mau berdamai dengan keluarganya. Nah, bagaimana juga Yusuf menunjukkan sikap yang saling mengasihi di dalam keluarganya. Sekalipun saudara-saudara Yusuf telah berbuat kasar terhadap Yusuf, ia memasukkannya dalam sumur dan menjualnya ke Mesir, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka dan mau mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh keluarga-keluarganya. Adik-adik, bagaimana rasanya jika kita menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa kebencian di dalam setiap kehidupan kita, atau kita menyimpan rasa dendam bagi saudara-saudara kita? Tentunya tidak menyenangkan. Ada rasa kesal, ada rasa marah, dan bahkan membuat hubungan kita tidak akur dan tidak mau berdamai. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua yang tertulis di dalam Mazmur 133 bahwa tentang betapa indahnya dan baiknya jika kita semua dapat hidup rukun. Salah satu caranya ialah saling memaafkan dan saling mengampuni di dalam keluarga kita. Jadi adik-adik di rumah, dengan saling memaafkan kita hidup bahagia, ada kedamaian, dan semua orang pun terberkati. Sebagai anak Tuhan, kita pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, saling berdamai, dan tidak
menyimpan rasa dendam. Adik-adik, pada saat ini pembelajaran kita sudah selesai dan tugasnya di rumah adalah membuat video dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Nah, adik-adik nanti di videoin sama mamanya untuk menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik di rumah nanti videonya dikirim lewat grup ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur melalui pembelajaran kami pada saat ini Tuhan. Meskipun pembelajaran kami hanya melalui online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus menyempurnakan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kedepannya Tuhan kami tetap mengalami sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan, mengalami sukacita di dalam keluarga kami saling memaafkan, mengasihi di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Bye-bye.